Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, dua berkah, Nuriba. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Purwi Mahendra. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah produk yang luar biasa dari PT BEST, yakni Eco Farming. Eco Farming ini adalah sebuah pupuk organik Bapak Ibu. Pupuk organik Eco Farming ini terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, Eco Farming mengandung zat hara makro dan mikro, di mana zat hara itu akan memperkaya kandungan yang ada di tanah. Yang kedua, Eco Farming ini terdiri atas mikroba. Mikroba tersebut berfungsi sebagai pengurai. Pengurai apa? Pengurai residu-residu pupuk yang sudah puluhan tahun mengendap di tanah pertanian kita. Nah, Bapak Ibu, pupuk kimia yang sudah puluhan tahun tersebut terdapat di tanah kita itu menjadi residu yang tidak terurai. Maka dari itu penggunaan Eco Farming ini sangat dianjurkan untuk apa? Untuk mengurai tanah yang sebelumnya keras karena pupuk kimia yang terlalu banyak, sehingga dengan mikroba yang ada di sini akan menjadi lebih gembur. Komponen yang ketiga, Eco Farming ini terdiri atas ZPT. Apa itu ZPT? Zat penumbuh tanaman. Zat itu merupakan hormon Bapak Ibu. Pada saat di daun dia akan berfungsi menguatkan daun. Pada saat di bunga dia akan berfungsi menguatkan bunga, dan pada saat di buah dia akan berfungsi melindungi buah dan menguatkan buah dari rontok. Ya, Bapak Ibu, Eco Farming ini bentuknya padat. Ya, satu tube ini satu kali aplikasi cukup untuk 1 hektar. Sebelum diaplikasikan, Eco Farming ini harus dicairkan ke dalam 1 liter air. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, banyak pertanyaan dari teman-teman semua bahwa setelah dicairkan, maka dia bisa tahan berapa lama? Di sini jawabannya Bapak Ibu. Eco Farming ini bisa bertahan lama, bahkan bisa bertahan lebih lama pada saat mikrobanya diberi makanan. Gula aren ini sebagai makanan dari mikroba yang ada di Eco Farming. Ada pertanyaan lagi, seandainya pada saat pembuatan biang tidak 1 tube saya larutkan gimana? Jangan Bapak Ibu, 1 tube ini harus dilarutkan full untuk 1 liter. Seandainya airnya lebih dari 1 liter gimana? Jangan Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi konsentrasi dari yang ada di Eco Farming. Ya, jadi 1 tube ini harus dilarutkan dalam 1 liter air. Dan untuk meningkatkan daya tahannya, biang tersebut dikasih 1 bulatan gula aren untuk 1 liter Eco Farming. Berikut saya akan sampaikan bagaimana membuat biang Eco Farming yang benar. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 1 liter. Pertama-tama tuangkan ke wadah yang lebih lebar. 1 tube Eco Farming dilarutkan dalam 1 liter. Bapak Ibu, pupuk Eco Farming ini aman. Artinya apa? Artinya pada saat kita tidak sengaja setelah kita memegang Eco Farming ini, kita memegang makanan, maka itu tidak berbahaya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tidak mengandung bakteri E. coli dan bakteri Salmonella. Ya, ini saya pecah-pecahkan gini agar mempermudah larutnya. Kita campurkan juga cukup 1 gula aren Bapak Ibu. Perlu diketahui penggunaan gula aren tidak boleh diganti dengan gula pasir. Ya, boleh diganti dengan tetes tebu, tetapi tidak boleh diganti dengan gula pasir. Saya cairkan. Biasanya Bapak Ibu, larutan ini akan bertahan 2 minggu sampai 2 bulan. Indikatornya mudah Bapak Ibu. Pada saat aroma larutan ini sudah berbau amonia atau berbau comberan, tidak perlu takut bahwa kualitasnya menurun. Tinggal tambahkan gula aren secukupnya. Biang Eco Farming ini bisa digunakan secara instan setelah 15 menit. Tetapi akan lebih baik jika didiamkan 1 malam. Nah, ada pertanyaan dari rekan-rekan bahwa pada saat penyimpanan lama itu nanti akan keluar buih-buih Bapak Ibu. Itu tidak apa Bapak Ibu. Buih-buih itu adalah indikator bahwa mikrobanya dia beraktivitas. Setelah tercampur sempurna, kita akan masukkan di tempat penyimpanan. Saringan ini membantu agar tangki sprayer kita tidak macet. Ya, karena di sini ada residu-residunya dan itu dikhawatirkan bisa menyumbat nozzle dari sprayer.
Baik. Bisa dilihat di sini, ini adalah residu dari eco farming, ya. Nah, ada pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu. Pak, kalau misalnya itu sudah saya saring, apakah ini juga tetap bekerja? Tenang Bapak Ibu, yang kita butuhkan di sini adalah aktivasi dari mikroba, sehingga mikrobanya itu tidak tertinggal di residu di sini, tetapi mikrobanya sudah pindah di sini. Nah, pada saat residu ini mau dipakai atau mau dipupukkan ke tanaman, sama fungsinya Bapak Ibu. Sama fungsinya, residu ini bisa juga menjadi pupuk. Misalnya Bapak Ibu punya tanaman hias, tinggal ditaruh tanaman hias, punya tanaman pot, tinggal diaplikasikan ke tanaman pot. Pastikan biang ini tertutup dengan rapat agar tidak ada hewan yang masuk ke dalamnya. Kalau ada hewan masuk, dikhawatirkan nanti ada cacing, lalu ada larva yang mengurangi kandungan eco farming. Eco farming ini bisa bertahan lebih dari 2 bulan, dan pada saat ada buihnya, itu berarti tanda eco farming beraktivitas dengan baik. Demikian Bapak Ibu, salam sinergi, go berkah, Noriba.